Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, bertemu lagi kita dalam pertemuan kali ini. Kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Hari ini kita memasuki pembahasan yaitu Kingdom Animalia. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan awal. Apakah hewan itu? Baik, ini pertanyaan mendasar tentang apa sih yang disebut dengan hewan itu. Kita hari ini belajar mengenai ciri-cirinya, kemudian pengklasifikasiannya. Langsung saja, adapun ciri-ciri hewan, yang pertama adalah hewan umumnya adalah organisme yang memiliki sel yang bersifat eukariotik dan multiseluler. Mungkin di materi yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam sel, bahwa salah satunya ada sel yang kategori eukariotik atau yang memiliki membran inti. Kemudian multiseluler umumnya memiliki lebih dari satu sel atau memiliki sel yang banyak. Kemudian tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Ini sudah jelas karena yang kita ketahui bahwa memiliki dinding sel dan klorofil itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga, memperoleh makanan dari organisme lain. Ini yang biasa kita kenal dengan istilah heterotrof. Kemudian hewan juga umumnya dapat bergerak untuk dapat bertahan hidup dengan cara bergerak aktif untuk mencari makan ataupun mempertahankan diri terhadap serangan musuhnya atau predatornya. Kita lanjut. Adapun bentuk tubuh hewan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama asimetrik, yaitu tidak beraturan. Kemudian radial, yaitu mempunyai tubuh bagian atas, istilahnya adalah dorsal. Kemudian bagian bawah atau ventral, tapi tidak punya bagian depan, anterior, dan bagian belakang dan posterior. Nah, jadi untuk bagian yang bentuk tubuh hewan tipe radial ini cuma punya bagian atas dan cuma punya bagian bawah saja tanpa memiliki bagian depan dan belakang. Kemudian untuk tipe yang ketiga adalah bilateral. Bilateral ini adalah hewan itu sudah lengkap memiliki bagian atas dorsal, bagian bawah ventral, kemudian juga punya bagian depan yang disebut dengan anterior dan bagian belakang posterior. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar dari bentuk-bentuk tubuh hewan, yaitu yang asimetris, kemudian radial dan bilateral. Asimetris tidak beraturan, radial punya bagian atas dan bawah, kemudian bilateral ada bagian atas, bagian bawah, ada bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian kita masuk ke struktur tubuh pada hewan. Animalia atau hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Kemudian untuk yang invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang itu dibagi dua, yaitu parazoa dan eometazoa. Perbedaannya adalah kalau parazoa itu tidak memiliki jaringan, sedangkan eometazoa itu memiliki jaringan. Kemudian eometazoa itu dibagi lagi menjadi diploblastik dan tripoblastik. Diploblastik itu terbagi menjadi ektodrm dan endoderm. Jelas ya? Diploblastik, di itu artinya dua. Jadi sudah jelas pembagiannya. Diploblastik itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ektodrm dan endoderm. Kemudian kalau yang tripoblastik, ini sudah pasti tersusun dari tiga jenis. Kita lihat dari namanya saja, tripoblastik. Tri itu artinya tiga, yaitu ada ekto, meso, dan endo. Kemudian untuk memperjelas, kita masuk ke bagian penyokong tubuh. Penyokong tubuh
Ini terbagi menjadi dua. Untuk hewan itu ada yang memiliki exoskeleton atau rangka luar, contohnya seperti jenis arthropoda, kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang lain adalah endoskeleton atau hewan yang memiliki rangka dalam. Ini hampir semua vertebrata. Untuk mengingat, kalau exo itu adalah luar, sedangkan endo itu artinya dalam. Jadi kalau kita ketemu istilah exoskeleton, berarti adalah rangka bagian luar. Kemudian kalau endoskeleton itu adalah rangka yang berada di dalam. Skeleton adalah rangka, ya. Kita masuk ke pembagian 8 filum penyusun invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama itu adalah Porifera, kemudian Coelenterata, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nemahelminthes, dan yang kelima Annelida, keenam Mollusca, kemudian yang ketujuh Arthropoda, dan yang kedelapan Echinodermata. Kemudian untuk yang poin 3 dan 5 sampai ke 5, Platyhelminthes, Nemahelminthes, dan Annelida, ini adalah dari golongan Vermes atau jenis cacing. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Porifera. Kelas Porifera, kita lihat ciri-cirinya. Porifera ini diambil dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata porus, artinya pori, kemudian ver, membawa, atau spon, adalah hewan multiseluler yang paling sederhana. Jadi dari tingkatan-tingkatan hewan Porifera, kelas Porifera ini adalah kelas yang paling sederhana. Ciri-ciri morfologinya antara lain adalah tubuhnya berpori atau memiliki osteum. Ini jelas ciri khas dari Porifera adalah memiliki pori. Kemudian tubuh Porifera asimetris atau tidak beraturan, meskipun ada yang simetris radial. Kemudian berbentuk seperti tabung, pas bunga, mangkuk, ataupun layaknya seperti tumbuhan. Tetapi sebenarnya karena ini hewan, berarti sudah jelas bukan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri Porifera selanjutnya adalah ciri-ciri dalam segi anatominya adalah memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan neokonoid. Kemudian pencernaannya berupa intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Kemudian Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan yang masuk ke tubuhnya dalam bentuk cairan, sehingga Porifera disebut juga sebagai pemakan cairan. Habitat Porifera umumnya adalah di laut. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Secara aseksual dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul ini bisa juga disebut sebagai tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh Porifera yang hidup di air tawar. Kemudian secara seksual dengan pembentukan sel gamet. Kemudian ciri-ciri berikutnya, pelindung pada Porifera itu berupa pinokosit, yaitu sel berbentuk pipih dan berdinding tebal. Rangkanya dari spikula dan spongen. Kemudian transportasi makanan dan oksigen digerakkan oleh sel amoeboid atau amoebosit. Pencernaan secara intraseluler menggunakan koanosit. Berikut gambar yang dapat kita amati. Pada gambar yang pertama itu adalah gambar Porifera. Ada keterangan air keluar, air masuk. Jadi air masuk dari pori-pori bagian samping, kemudian keluar dari pori-pori yang besar, bagian lubang yang besar dari bagian atas. Nah, di sini juga kita melihat ada struktur jaringannya, ada spikula, amoebosit, kemudian ada pori-porinya atau ostium, matrix, spongen, dan pinokositnya. Kemudian di sini juga ada flagellum, mikrofil, nukleusnya juga ada. Kemudian macam-macam spikulanya, rangkanya ya, ini bermacam-macam bentuknya.
Kemudian klasifikasi porifera. Yang pertama adalah kapur, Calcarea kapur. Spikula tersusun atas zat kapur karbonat, hidup di air dangkal, dan kuanositnya besar. Contohnya adalah sikon dan Clatherina. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah Hexatinellida atau ujung 6. Spikula dari zat kersik silika, hidup di laut dalam. Kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah Demospongia atau spons tebal. Umumnya tidak berangka karena tersusun dari selaput spongin, memiliki saluran air rumit seperti spons. Contohnya adalah jenis Spongilla. Kemudian peranan porifera dalam kehidupan adalah beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Kemudian zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Nah, demikian untuk penjelasan singkat mengenai tipe atau kelas porifera. Kemudian kita masuk ke kelas yang berikutnya, kelas yang sedikit lebih kompleks dari kelas yang pertama tadi, yaitu porifera. Yaitu kelas berikutnya adalah jenis Colenterata. Ciri-ciri Colenterata. Colenterata adalah hewan berongga yang disebut gastrovaskular, yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Kemudian yang kedua, memiliki tentakel yang menyengat yang disebut nematoksip. Kemudian hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Yang keempat, hidup di dalam air laut. Yang kelima, tubuh berbentuk simetris radial, tidak berkepala, dan dinding terdiri atas dua lapisan diploblastik, yaitu terdiri dari epidermis dan gastrodermis. Kemudian yang keenam adalah bentuk tubuh Colenterata ada dua, yaitu berupa polip berbentuk tabung, kemudian yang kedua medusa berbentuk payung. Kemudian reproduksinya secara seksual, pembentukan tunas pada polip, kemudian yang secara seksual pembentukan gamet pada medusa. Kemudian tentakel pada Colenterata berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian tentakel ini juga memiliki cnidosit atau cnidoblast. Kemudian tiap cnidosit itu memiliki nematoksis. Kemudian klasifikasi Colenterata yang pertama adalah hewan air atau hydrozoa. Bentuk tubuh selalu polip, terdiri dari hidra, hidup di air tawar, hermafrodit. Kemudian sistem saraf difusi dan sel saraf tersebar. Dan Obelia geniculata hidup di air laut, kemudian bermetagenesis dan hidupnya berkoloni. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah Psychopodiozoa, yaitu hewan berbentuk mangkuk. Hewan berbentuk mangkuk ini bentuk tubuhnya selalu medusa. Bentuk medusa ini biasanya ciri khasnya yaitu bisa berenang bebas di dalam air. Kemudian beralat kelamin terpisah, contohnya adalah jenis ubur-ubur atau Aurelia. Kemudian klasifikasi Colenterata berikutnya adalah kelas hewan bunga atau Anhozoa. Berbentuk polip, berarti tidak bisa berenang bebas di air, meliputi anemon, laut, dan karang. Kemudian gastrovaskular, berongga 6, Metridium, Marginatum, mawar laut, Pungia patella, Acropora. Kemudian berongga 8, Exelehaura, Antipathes, akar bahar, Alkyonium, dan karang kulit. Kemudian peranan Colenterata bagi kehidupan sehari-hari bagi manusia. Yang pertama adalah hewan ubur-ubur itu bisa digunakan untuk dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik dan kecantikan. Ini bahkan berpotensi ekspor. Kemudian di Jepang ubur-ubur dimanfaatkan juga sebagai bahan makanan.
Kemudian karang atol atau karang pantai dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Kemudian kita masuk ke jenis yang berikutnya, yaitu adalah jenis Platyhelminthes. Baik, untuk golongan Platyhelminthes ini masuk dalam golongan jenis cacing, yaitu ciri-ciri umum yang terdapat pada golongan cacing atau dalam hal ini adalah Platyhelminthes adalah yang pertama adalah tubuhnya bulat pipih, bilateral, simetris, dan lunak. Kemudian yang kedua tidak memiliki sistem peredaran darah dan kemudian bersifat hemafrodit atau berkelamin ganda. Alat pencernaannya belum sempurna dengan satu lubang, yaitu mulut. Alat ekskresi berupa sel api atau flame cell bersifat trifoblastik, di mana tubuh terdiri atas endoderm lapisan bagian dalam, ectoderm bagian luar, dan mesoderm bagian tengah. Kemudian kelas yang terdapat pada Platyhelminthes yang pertama adalah cacing bulu getar atau kita kenal dengan istilah Tubellaria, kemudian Trematoda atau cacing hisap, dan yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Yang pertama golongan Tubellaria atau cacing bulu getar. Contohnya adalah Planaria, di mana ciri-cirinya untuk ukuran tubuh itu dari 1 sampai 60 cm, hidup di air tawar jernih, mempunyai paring yang dapat dijulurkan untuk menangkap makanan. Kemudian sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali, sistem ekskresi berupa sel api. Untuk sistem reproduksinya secara aseksual dan juga bisa secara seksual. Untuk secara aseksual dengan cara fragmentasi, yaitu apabila terpotong, setiap potongan tubuhnya dapat menjadi planaria yang baru. Kemudian secara seksual yaitu secara pembuahan silang. Sistem gerak untuk jenis cacing bulu getar ini adalah dengan silia atau otot di bawah epidermis. Demikian. Kemudian gambar untuk struktur tubuh planaria, ada bintik mata, ada bagian otak, kemudian ada keterangan usus, sarafnya, mulut, dan ada faringnya. Kemudian untuk reproduksi planaria ini secara aseksual, yaitu gambar pertama planarianya terpotong, kemudian setiap potongan pada poin B itu dan poin C, gambar C itu setiap potongan menjadi individu baru. Gambar A itu terpotong alami, yang B itu terbelah menjadi 2, kemudian yang C terbelah menjadi 3. Ini untuk gambar organismenya. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya, itu ada kelas Trematoda atau cacing hisap. Cacing hisap atau Trematoda ini umumnya bersifat parasit, memiliki penghisap. Sesuai dengan namanya, cacing hisap berarti memiliki penghisap atau sucker. Contoh spesiesnya adalah dalam darah, kemudian ada juga yang di dalam hati. Ini yang paling populer adalah Fasciola hepatica. Kemudian dalam usus adalah Fasciola musci, dan dalam paru-paru itu adalah Paragonimus westermani. Kita lihat untuk daur hidup Fasciola hepatica, yaitu yang pertama adalah cacing dewasa pada hati hewan itu mengeluarkan telur yang ikut pada tinja yang dikeluarkan oleh hewan jenis kambing atau domba. Kemudian telur itu akhirnya berubah menjadi larva bersilia atau disebut dengan Miracidium. Kemudian larva ini akan masuk ke dalam tubuh siput, kemudian berubah menjadi redia dalam bentuk sporokista. Kemudian di dalam tubuh siput air tawar, Sarkadia keluar dari siput menuju air. Sarkadia ini ditandai dengan ada alat gerak aktifnya sehingga bisa bergerak di dalam air. Kemudian Sarkadia berenang menuju rumput. Akhirnya rumput yang mengandung Sarkadia dimakan oleh hewan ternak, umumnya berupa domba atau kambing. Kemudian siklusnya kembali lagi, Sarkadia menjadi cacing dewasa pada hati hewan tersebut. Kemudian
telur keluar bersama dengan tinja yang dikeluarkan oleh hewan domba atau kambing tersebut. Kemudian jenis yang berikutnya adalah Cestoda atau cacing pita. Cacing pita ini sama dengan cacing hisap, yaitu bersifat parasit, umumnya menyerang hewan vertebrata. Ciri-cirinya adalah tubuhnya memiliki segmen-segmen atau proglotid. Kemudian kepalanya mempunyai alat penghisap. Kemudian tidak memiliki mulut dan alat pencernaan. Penyerapan makanan oleh seluruh permukaan tubuh. Contoh adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Kita lihat untuk daur hidup Taenia saginata. Yang pertama adalah kambing yang sudah terkontaminasi oleh jenis cacing ini. Di dalam pembuluh darahnya, larva dalam pembuluh darah itu terdapat pada jaringan otot membentuk cysticercus. Kemudian jaringan otot ini berupa daging sapi umumnya atau daging kambing, berisi penuh dengan larva cacing. Kemudian apabila penyajian atau cara memasak daging tersebut yang tidak sempurna atau tidak higienis, itu dagingnya akhirnya dimakan oleh manusia. Kemudian di dalam tubuh manusia, cacing ini hidup di dalam tubuh manusia, kemudian keluar bersama dengan kotoran. Kemudian perilaku manusia yang membuang kotoran sembarangan akhirnya tercampur dengan rumput. Rumput itu kemudian dimakan oleh hewan ternak, begitu seterusnya. Kemudian peranan Platyhelminthes dalam kehidupan sehari-hari adalah pada umumnya Platyhelminthes itu bersifat parasit atau merugikan. Sebab parasit pada manusia maupun hewan kecuali planaria yang dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan. Kemudian agar terhindar dari infeksi cacing parasit, itu umumnya adalah cacing pita, sebaiknya dilakukan beberapa cara antara lain. Yang pertama adalah memutuskan daur hidupnya, menghindari infeksi dari larva cacing, tidak membuang tinja sembarangan sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat. Kemudian tidak memakan daging mentah atau setengah matang, masaklah daging hingga matang. Kemudian untuk jenis yang berikutnya adalah Nemahelminthes. Untuk ciri-ciri Nemahelminthes, yang pertama adalah tubuhnya simetri bilateral, bulat, panjang, kemudian bagian anterior dan posteriornya agak meruncing. Kemudian ditemukan hampir di semua tempat, baik di darat, air tawar maupun daerah laut. Kebanyakan adalah parasit. Kemudian memiliki rongga tubuh semu, biasanya bukan hermaprodit, satu individu jantan dan satu betina terpisah. Jadi bukan seperti cacing pada umumnya yang umumnya bersifat hermaprodit atau berkelamin ganda. Betina itu umumnya berukuran lebih besar daripada yang jenis jantan. Kemudian saluran pencernaannya sempurna, mulut sampai dengan anus. Kemudian contoh Nemahelminthes, yang pertama cacing perut pada manusia, cacing perut pada kuda, cacing perut pada babi, cacing tambang di Amerika tropis, cacing kremi, cacing otot pada manusia, cacing cambuk, penyebab kaki gajah, kemudian infeksi melalui luka, cacing pada mata, dan cacing akar. Kemudian kelompok nematoda yang pertama adalah Ascalaris lubricoides. Yang pertama cirinya adalah parasit pada usus manusia, disebut juga sebagai cacing perut, tidak bersifat hemoprodit. Kemudian reproduksinya secara seksual. Cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina, memiliki panjang bervariasi antara 31 cm sampai 49 cm. Infeksi cacing Ascaris menyebabkan penyakit Ascariasis, umumnya menyerang pada anak-anak. Kemudian infeksi melalui makanan atau minuman yang mengandung telur Ascaris. Berikut gambarnya. Kemudian siklusnya,
Siklus hidupnya, yang pertama telur yang keluar bersama feses penderita berada di tanah atau rumput. Telur ini akan masuk ke tubuh manusia melalui tangan yang terkontaminasi atau debu atau minuman makanan yang terkontaminasi. Telur akan masuk ke usus lalu berkembang menjadi larva Ascaris. Larva akan keluar dari usus menuju jantung, lalu ke paru-paru, dan kemudian keluar untuk kembali ke usus. Di usus, jenis cacing ini berkembang biak, kemudian menjadi dewasa dan bereproduksi. Yang kelima, kemudian dihasilkan telur-telur. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 200.000 buah. Telur ini keluar lagi bersama feses. Kemudian perilaku yang tidak sehat, membuang feses sembarangan atau tidak sesuai dengan gaya hidup sehat, mengakibatkan telur itu yang berada di tanah ataupun rumput itu masuk lagi ke dalam tubuh manusia melalui kontaminasi baik debu atau makanan dan minuman. Begitu seterusnya. Kemudian daur hidup Ascaris lubricoides. Yang pertama, telur berisi embrio keluar bersama feses, mulut melalui makanan yang terkontaminasi, masuk ke usus, ke paru-paru, ke paring tertelan, kemudian usus berupa cacing dewasa, dan telur berisi embrio keluar lagi bersama feses. Kemudian cacing tambang, hidup parasit pada manusia dengan menyerap darah dan cairan tubuh. Cacing menempel pada usus inang karena memiliki kait berupa zat kitin. Kemudian reproduksinya secara seksual. Kita bisa perhatikan gambarnya lumayan menyeramkan, yaitu pada bagian mulutnya itu ada 4 buah kait berupa zat kitin yang tersusun dari zat kitin. Kemudian daur hidup cacing tambang itu yang pertama telur berupa larva. Larva yang pertama adalah Raphidiiform, kemudian larva Filariiform melalui kulit, telapak tangan, peredaran darah, masuk ke jantung, ke paru-paru, kemudian faring, masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke usus dalam bentuk larva, kemudian usus kembali berkembang menjadi cacing dewasa dan mengeluarkan telur, begitu seterusnya. Kemudian Enterobius vermicularis atau cacing kremi, yaitu parasit yang menyerang anak-anak, menginfeksi manusia melalui makanan yang dipegang dengan tangan yang kotor dan terinfeksi telur cacing. Cacing dewasa memiliki panjang sekitar setengah inci. Kemudian hidup sebagai parasit pada usus besar dan bila bertelur akan menuju anus. Kemudian jenis yang terakhir adalah cacing filaria. Habitat utama itu terdapat di pembuluh limfe. Penumpukan cacing filaria di pembuluh limfe dapat menyebabkan penyakit yang sering kita kenal dengan istilah penyakit kaki gajah. Cacing filaria menginfeksi manusia melalui perantara nyamuk culek yang menggigit penderita. Kemudian jenis cacing yang berikutnya adalah kelas Annelida. Ini contoh-contoh dari kelas Annelida. Secara umum, ciri-ciri Annelida yang pertama adalah memiliki segmen seperti cincin, trifoblastik, selomata, simetri bilateral, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, dan bersifat hemaprodit atau berkelamin ganda. Kemudian klasifikasi Annelida yang pertama adalah cacing berambut banyak atau Polychaeta. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah Oligochaeta atau cacing berambut sedikit, contohnya cacing tanah. Saluran pencernaan cacing tanah itu ada mulut, kemudian paring, kemudian esofagusnya, ada tembolok tempat penyimpanan, lambung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk. Kemudian tubuhnya memiliki segmen atau sekat selong. Reproduksi cacing tanah. Yang pertama adalah hemaprodit atau berkelamin ganda. Reproduksi melibatkan organ-organ seperti klitelum, daerah di dekat anterior yang berguna untuk memegang pasangan selama perkawinan dengan menghasilkan mukus yang lengket. Kemudian kantung seminal memproduksi sperma, kemudian seminal reseptakel itu menerima dan menyimpan sperma. Anatominya bisa kita lihat dan kita amati bersama. Kemudian
proses reproduksi pada cacing tanah. Kemudian klasifikasi berikutnya, Annelida adalah cacing tidak berambut atau jenis Hirudinea. Contoh umumnya adalah yang sering kita temukan adalah lintah. Ini gambar lintah. Seperti yang umumnya kita ketahui, lintah ini dapat menghisap darah pada manusia. Ini sebelum makan, kemudian ini setelah makan. Ini umumnya lintah digunakan untuk pengobatan terapi setelah operasi untuk menghisap darah-darah beku atau darah kotor pasca operasi. Baik, untuk kelas berikutnya adalah kelas moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-ciri moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan bersifat kosmopolit atau terdapat di mana-mana. Moluska sudah mempunyai sistem pencernaan, peredaran, kemudian pernapasan, ekskresi, saraf, otot reproduksi yang terbungkus dalam suatu mantel. Mantel ini mengekspresikan zat membentuk cangkang. Kemudian ciri-ciri berikutnya, pembagian moluska. Moluska dibagi menjadi, yang pertama adalah Pelecopoda, yaitu mempunyai insang berlapis-lapis, kemudian bercangkok sepasang, tubuhnya simetris bilateral, pencernaan, esofagus, lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Kemudian cangkoknya terdiri dari periostrakum atau bagian terluar, prismatik bagian tengah, dan nakreas bagian dalam. Sistem saraf terdiri dari 3 ganglion. Kemudian contohnya adalah jenis remis dan kerang mutiara. Berikut gambar dari kerang. Kemudian kelas yang berikutnya adalah Cephalopoda. Cephalopoda itu kakinya terdapat di kepala, kemudian tidak bercangkok kecuali jenis Nautilus, bergerak lambat dengan tentakel, sirip dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Kemudian warna kulit berubah sesuai lingkungan karena memiliki sejenis zat kromator pada kulitnya, jadi seperti bermimikri kalau pada hewan darat. Kemudian alat kelamin terpisah, contohnya adalah jenis cumi, gurita, dan sotong. Cumi, gurita, dan jenis Nautilus. Kemudian jenis gastropoda. Gastropoda itu menggunakan perut sebagai kaki, kemudian mempunyai cangkok, kemudian bersifat hemaprodit. Sistem pernapasan berupa insang itu pada fase larva, kemudian pada fase dewasa hidup di darat itu menggunakan paru-paru. Kemudian insang dewasa yang hidup di air. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka, kemudian cangkoknya terdiri dari periostrakum, prismatik, dan nakreas. Pencernaan, kerongkongan, tombolok, lambung, usus, anus terletak di atas mulut. Contohnya adalah kreco, siput, dan jenis bekicot. Kemudian peranan moluska bagi kehidupan sehari-hari untuk manusia. Yang pertama, menguntungkan bagi manusia, dapat dimakan sebagian dan untuk dibuat hiasan atau karya seni. Kemudian jenis mutiara dan tiram. Untuk kerang mutiara menghasilkan mutiara yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Kemudian untuk jenis moluska juga ada yang merugikan seperti jenis Strenonavalis. Ini umumnya menyebabkan pengebor kayu di air asin. Kemudian Limnaea truncatula menyebabkan penyakit fasciolosis pada ternak. Kemudian Helix aspera perusak tanaman budidaya. Masuk ke pembagian berikutnya, jenis Arthropoda atau hewan yang memiliki rangka luar. Arthropoda ciri-ciri umumnya adalah tubuhnya beruas, kemudian bagian kepala atau kaput memiliki
bagian-bagian kepala, torak, abdomen perut, bentuk simetris bilateral dengan rangka luar dari zat kitin. Kemudian sistem organnya sudah lengkap, yaitu ada sistem peredaran darah, peredaran makanan, pencernaan, saraf, pernapasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan juga panca indera. Kemudian peredaran darahnya bersifat terbuka dengan jantung pada bagian dorsal. Kemudian darahnya tidak mengandung hemoglobin. Alat pernapasan berupa trakea dan sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Kemudian kelamin terpisah dengan pembuahan internal dan perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis. Kemudian umumnya mempunyai antena sebagai alat peraba, mata aeselus dan mata menjebuk yang terdiri atas banyak omatidium. Klasifikasi arthropoda yang pertama adalah jenis crustacea atau golongan undang dan kepiting. Kemudian arachnida, golongan laba-laba, myriapoda, golongan lipan, insekta, jenis serangga. Nah, bisa kita lihat tabel berisi perbedaan pada jenis crustacea, arachnida, myriapoda, dan insekta. Pertama, pada bagian tubuh, crustacea memiliki rangka yang keras. Kemudian terdiri atas dua bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kemudian jenis laba-laba atau arachnida terdiri dua bagian, kepala, dada, dan perut juga. Kemudian myriapoda terdiri dari kelas Chilapoda dan Diplopoda. Chilapoda kepala dan bagian gepeng. Kemudian Diplopoda bagian kepala dan badan silindris. Sedangkan jenis insekta terdiri atas kepala, dada, dan perut. Pada bagian kaki, jenis crustacea itu memiliki satu pasang pada setiap segmen tubuh. Sedangkan jenis laba-laba 4 pasang pada kepala dan dada. Kemudian myriapoda 1 pasang atau 2 pasang pada setiap ruas. Kemudian jenis serangga atau insekta 3 pasang pada dada atau tidak ada. Kemudian sayap, untuk ciri sayap untuk jenis crustacea itu tidak memiliki sayap karena crustacea ini umumnya hidup di air. Kemudian jenis arachnida atau laba-laba tidak memiliki sayap, myriapoda juga tidak memiliki sayap, sedangkan jenis insekta memiliki sayap, yaitu berupa 2 pasang atau ada juga yang tidak memiliki sayap. Kemudian antena, jenis crustacea itu 2 pasang, pada arachnida tidak memiliki antena, myriapoda, chilapoda itu ada 1 pasang dan panjang antenanya. Kemudian diplopoda itu 1 pasang tetapi pendek. Kemudian pada jenis insekta itu juga memiliki antena, yaitu 1 pasang antena. Kemudian organ pernapasan, crustacea insang atau seluruh permukaan tubuh. Kemudian untuk jenis arachnida itu paru-paru, buku. Kemudian myriapoda itu trakea, dan insekta itu juga sama dengan myriapoda, yaitu trakea. Tempat hidup untuk crustacea itu jenis udang, ya, itu umumnya ada di air baik air tawar maupun air laut. Kemudian untuk jenis arachnida itu laba-laba, itu bagian biasanya habitatnya di darat. Myriapoda itu juga di darat, ini jenis kaki 1000. Kemudian insekta itu juga di darat, jenis serangga. Nah, crustacea ciri-cirinya umumnya hidup di air, bernapas dengan insang atau difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Kemudian termasuk omnivora atau pemakan segala. Kulitnya merupakan rangka luar atau exoskeleton. Kepala, sepasang mata faset bertangkai, 2 pasang antena, dan 3 pasang rahang. Dadanya sepasang kaki, kaki pertama besar seperti catut, kemudian 4 pasang kaki untuk berjalan. Perutnya beberapa pasang kaki untuk berenang. Pada ekor terdapat uropod atau telsom, yaitu berupa alat kemudi saat berenang. Reproduksinya pembuahan dalam induk betina, telur menjadi larva, kemudian dewasa. Peredaran darah secara terbuka dengan jantung pada daerah dorsal. Kemudian pencernaan mulut, kerongkongan, perut, usus besar, usus, dan anus. Berikut gambar yang dapat kita perhatikan bersama untuk jenis crustacea. Kemudian peranan, yang pertama, peran crustacea itu sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting.
Kemudian dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Sedangkan beberapa krustasiaa yang merugikan antara lain adalah merusak galangan kapal atau perahu. Kemudian ada juga yang bersifat parasit pada ikan, kura-kura, dan juga kura-kura itu misal anggota Cirripedia dan Copepoda. Kemudian merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Kemudian masuk golongan yang berikutnya, Arsnida, itu golongan kala, golongan laba-laba, golongan caplak. Yang pertama, ciri-ciri terdiri dari dua bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Memiliki mata dari 0, 2, 4, 6, 8 tergantung jenisnya. Kemudian dua pasang alat mulut di kepala, yaitu chelicera seperti catut dan pedipalpus seperti kaki berakhir dengan cakar. Reproduksinya berkelamin terpisah. Ini macam-macam dari jenis Arsnida, ada tarantula, kalajengking, caplak kudis, tungau caplak pada unggas. Kemudian golongan berikutnya, untuk peranan dulu. Peranan Arsnida bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Akan tetapi hewan ini juga banyak merugikan manusia, terutama hewan jenis Acarina, misalnya caplak menyebabkan gatal atau kudis pada manusia. Kemudian jenis Psoroptes equi menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Kemudian jenis Ododectes atau Cynotis, itu jenis tungau kudis telinga menyerang anjing dan kucing. Kemudian pembagian berikutnya, Myriapoda. Ciri-cirinya adalah tubuh terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku atau berruas-ruas. Pada setiap segmen terdapat kaki sehingga disebut kaki seribu. Ini umumnya jenis Myriapoda ini golongan kaki seribu. Pada kepala terdapat sepasang antena dan mata tunggal, sedangkan pada kelabang mata majemuk dan satu atau dua maksila. Myriapoda yang pertama ordonya ordo Chilopoda, centipede, contohnya lipan. Kemudian ordo Diplopoda, contohnya keluing. Berikut gambarnya bisa kita perhatikan. Kemudian jenis berikutnya, yang terakhir untuk jenis Arthropoda, yaitu insekta atau kelas serangga. Ciri-ciri umum insekta adalah abdomen terdiri dari 10 atau 11 segmen atau sekat. Reproduksinya berkelamin terpisah, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Serangga umumnya bersifat ovipar atau bertelur. Respirasinya berupa trakea atau saluran udara yang bercabang ke seluruh jari-jari. Sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Sistem peredaran darahnya yaitu sistem peredaran darah terbuka dan darahnya tidak mengandung hemoglobin. Kemudian sistem pencernaan bervariasi tergantung jenis serangganya. Umumnya terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok perut, otot perut, kelenjar usus, bagian akhir anus. Kemudian alat ekskresinya berupa saluran Malpighi. Kemudian ini untuk fase daur hidupnya. Betina bertelur, telur menjadi nimfa, kemudian nimfa berubah menjadi dewasa atau imago, begitu seterusnya. Kemudian untuk serangga bersayap hampir sama bentuknya, itu contoh laron. Nah, sampailah kita pada kelas Kingdom Animalia Invertebrata yang terakhir, yaitu adalah jenis Echinodermata. Echinodermata, kita lihat untuk ciri-cirinya, ukuran dan bentuknya terdiri dari bagian oral yang memiliki mulut dan aboral tidak memiliki mulut. Habitatnya bebas di dasar laut dari daerah pantai sampai laut dalam. Cara hidupnya, makannya bergantung pada jenisnya. Makanannya misalnya kerang, plankton, dan organisme yang mati atau yang sudah membusuk. Kemudian Ophiuroidea berbentuk seperti bintang. Berbentuk bintang, ini jenis seperti Asteroidea, namun lengannya lebih fleksibel.
Kemudian lengan-lengannya panjang dan langsing, berfungsi untuk pergerakan. Kemudian Echinoidea berbentuk bola atau pipih tanpa lengan. Permukaan tubuhnya berduri panjang, pergerakan oleh duri dan kaki ambulakralnya. Kemudian alat pencernaannya berupa tembolok kompleks yang disebut Lentera Aristoteles, berfungsi menggiling makanannya yang berupa ganggang. Kemudian untuk jenis Holoturoidea atau timun laut atau biasa kita sebut tripak, ini tidak memiliki lengan, tubuhnya memanjang dan tidak berduri, mulut dan anus terdapat pada kutub yang berlawanan dari tubuhnya. Sistem respirasinya disebut dengan sistem respirasi pohon respirasi. Kemudian jenis Crinoidea terdiri dari kelompok yang tubuhnya bertangkai, ini jenis lili laut. Kemudian tidak bertangkai, laut berbulu, tubuhnya tidak memiliki duri. Hidupnya menetap pada kedalaman sekitar 100 meter atau lebih. Kemudian jenis Asteroidea atau bintang laut rata-rata mempunyai 5 kaki, merupakan hewan karnivora, daging moluska umumnya. Kemudian mulutnya berada di bawah, sedangkan duburnya di bagian atas. Nah, kemudian yang berikutnya Crown of Thorns atau starfish, salah satu contohnya adalah Echinodermata. Salah satu contoh dari Echinodermata. Kadang-kadang menimbulkan kerusakan pada batu karang. Kemudian berikut gambar-gambar yang dapat kita perhatikan dari macam-macam jenis Echinodermata. Demikian penjabaran dari bahasan materi kita kali ini, yaitu tentang Kingdom Animalia. Pembagiannya ada 8 pembagian yang menyusun Kingdom Animalia, yaitu kelas Invertebrata. Bertemu lagi kita pada bahasan berikutnya, yaitu Kingdom Animalia pada jenis Vertebrata.